Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang Cultural Studies. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Febriandra. Nama Saya, saya Rifki Fadila Harun. saya Muhammad Eka Razi. Oke, boleh di next slide-nya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Nah, Cultural Studies adalah pendekatan indisipliner yang lahir di Birmingham School di Inggris pada tahun 1960-an. Sebagai respon terhadap analisis budaya tradisional yang elit dan tidak menyentuh realitas masyarakat sehari-hari, pendekatan ini dipelopori oleh Richard Hogarth, Raymond Williams, dan Stuart Hall, yang menekankan bahwa budaya tidak hanya mencakup seni tinggi, tetapi juga praktik populer seperti media, musik, dan gaya hidup. Nah, dalam teori komunikasi, Cultural Studies menentang model linear, misalnya model Shannon-Weaver yang melihat komunikasi sebagai proses transmisi pesan satu arah atau sebaliknya. Pendekatan ini mengkaji relasi kuasa, ideologi, dan resistensi. Dalam produksi dan konsumsi makna budaya, di era digital, Cultural Studies semakin relevan untuk menganalisis fenomena seperti dominasi algoritma, media sosial, komodifikasi budaya lokal, dan peran audiens sebagai produser konsumen. Oke, next. Nah, Cultural Studies memiliki konsep kunci. Yang pertama, representasi. Nah, representasi ini adalah proses media membangun realitas melalui tanda seperti bahasa, gambar, dan suara. Nah, contohnya itu ada film Hollywood mempresentasikan Timur Tengah sebagai teroris, stereotip orientalisme. Selanjutnya ada hegemoni. Nah, hegemoni ini adalah dominasi kelompok yang dominan melalui persetujuan budaya, bukan paksaan fisik. Contohnya, platform Netflix mendominasi konten global dan menggeser tayangan lokal di Indonesia. Selanjutnya ada identitas. Nah, pembentukan identitas seperti gender, ras, agama melalui praktik budaya. Contohnya konten hijabers di Instagram menggabungkan mode modern dengan nilai religius. Yang terakhir ada encoding dan decoding. Yang pertama decoding, itu adalah produser menyisipkan ideologi dalam pesan. Dan decoding, audiens menerima, dominan menegosiasi atau menolak, opsional, makna. Nah, contohnya itu perempuan sempurna itu harus putih. Nah, ini ditolak audiens lewat kampanye hashtag Melanin Beauty. Selanjutnya, Lalu lalu selanjutnya ada empat karakteristik. Satu, interdisipliner, menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, media, sejarah, dan filsafat untuk memahami budaya dari berbagai sudut pandang. Dua, kritis, bertujuan membongkar struktur kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan yang tersembunyi dalam praktik budaya. Tiga, kontekstual, selalu melihat budaya dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan sejarah yang membentuk, tidak berdiri sendiri. Empat, politik, tidak netral, cultural studies berpihak pada kelompok yang termarginalkan dan mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Next. Lalu selanjutnya ada contoh kasus Ivan Gunawan. Kritik terhadap penampilan Ivan Gunawan oleh KPI. Pada tahun awal 2024, Komisi Penyiaran Indonesia KPI memberikan teguran kepada desainer dan presenter Ivan Gunawan karena penampilannya yang dianggap terlalu feminim di acara Brownies di Trans TV. KPI menilai bahwa penampilan tersebut melanggar norma kesopanan dan budaya ketimuran.
Kasus ini menyoroti bagaimana lembaga penyiaran masih mempertahankan standar maskulinitas tradisional dan membatasi ekspresi gender yang tidak sesuai dengan norma tersebut. Lalu Selanjutnya, selanjutnya, analisis jurnal. Nah, ini contoh jurnalnya dengan judul Analisis Modifikasi Budaya dalam Perspektif Krisis Identitas Etnis Betawi. Jurnal ini membahas bagaimana budaya Betawi mengalami perubahan akibat modernisasi, terutama dalam aspek pernikahan, bahasa, dan kesenian. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara, ditemukan adanya kekhawatiran hilangnya identitas budaya. Namun juga muncul upaya pelestarian dari komunitas lokal. Jurnal ini menggunakan analisis teori Stuart Hall menunjukkannya bahwa budaya adalah arena perebutan makna antara ideologi dominan dan resistensi masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pertama, Cultural Studies memberikan perspektif kritis untuk membongkar relasi kuasa dalam media, terutama di Indonesia yang multikultural. Kedua, representasi media tidak netral. Ia membangun realitas yang seringkali menguntungkan kelompok dominan. Contohnya, hegemoni budaya Barat. Yang ketiga, audiens aktif memilih memilih memiliki kemampuan untuk menolak atau menegosiasikan makna, seperti terlihat dalam kampanye hashtag Saman Bukan Tarian. Keempat, tantangan era digital. Algoritma media sosial memperkuat ketimpangan representasi budaya. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan platform digital untuk melindungi budaya lokal. Sekian terima presentasi kasih. dari kami. Terima kasih. Terima